atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bermateri pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Sebelum kami menjelaskan materi kami lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Putu Putri Ardiasari dengan NIM 19011080. Nama saya Kali Indrayani, NIM 190111115. Perkenalkan, nama saya Iko Mambudi Kusuma, NIM 190111119. Perkenalkan, nama saya Kadek Doni Aristika, NIM 190111186. Baik, untuk konsep dasar asuransi atau konsep the law of large number akan saya bawakan sendiri. Asuransi atau perlindungan dibutuhkan ketika seorang sudah menyadari adanya risiko yang membayangi. Karena pada hakikatnya, risiko memang selalu hadir dalam setiap kehidupan manusia. Akan tetapi, risiko yang dialami setiap manusia itu berbeda-beda. Mereka yang harus bekerja di tempat terbuka, bertemu banyak orang, ataupun bepergian, bisa dibilang dengan bekerja di lapangan akan cenderung lebih tinggi risiko kecelakaan yang dialami dibandingkan mereka yang bekerja di dalam kantoran. Dalam bahasa ilmiahnya, lebih bisa dibilang semakin sering kita mengobservasi atau melakukan suatu peristiwa, semakin tinggi pula risiko yang melekat pada peristiwa tersebut. Para ahli aktuaria menyebutkan kecenderungan semacam ini dengan konsep the law of large number. Law of large number ini dalam kehidupan sehari-hari kita bisa ibaratkan dengan sebuah koin. Dengan sekali lempar, kemungkinan koin yang menghadap ke atas persentasenya 50% dan koin yang menghadap ke bawah persentasenya 50%. Nah, semakin sering koin tersebut dilempar, maka koin yang menghadap ke atas ataupun ke bawah akan semakin mendekati angka persentase kemungkinan tersebut. Di saat tingkat risiko yang dihadapi seorang meningkat, maka seorang tersebut akan membutuhkan sebuah proteksi. Hal inilah yang menimbulkan permintaan terhadap produk proteksi muncul. Abah Salim menjabarkan, pengertian asuransi merupakan komitmen nasabah dalam menetapkan kerugian yang akan digantikan dengan kondisi kerugian yang belum pasti di masa depan. Jika disimpulkan, beberapa orang bersedia membayar nominal kerugian dengan jumlah yang sedikit agar mendapatkan pengganti jika nanti kerugiannya menjadi besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip asuransi. Nah, di sini polis asuransi mengandung prinsip-prinsip asuransi seperti yang terangkum di bawah ini. Yang pertama ada insurable interest. Nah, prinsip ini bisa diartikan bahwa seseorang hanya diperbolehkan mengasuransikan sesuatu yang memiliki hubungan ekonomi serta diakui secara hukum. Nah, misalnya saya ambil contoh, seorang pebisnis hanya boleh mengambil asuransi kebakaran untuk toko miliknya. Atau dengan contoh lain, seseorang hanya boleh mengambil ataupun memberikan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan untuk anggota keluarganya. Nah, selanjutnya yang kedua yakni utmost good faith. Nah, prinsip ini diartikan sebagai baik pemegang polis maupun perusahaan asuransi harus memiliki ataupun beritikat baik dalam melakukan perikatan. Nah, itikat baik di sini diartikan sebagai mengungkapkan informasi secara detail dan akurat. Pemegang polis harus transparan tentang objek yang akan diasuransikan. Nah, selain itu, penyedia asuransi harus merinci persyaratan pertanggungan. Nah, prinsip yang ketiga yakni indemnity.
Prinsip ini menegaskan manfaat asuransi bagi pemegang polis. Nah, jadi asuransi berfungsi mengembalikan posisi keuangan nasabah jika terjadi suatu risiko ke posisi sebelum terjadi risiko. Nah, contohnya, fungsi asuransi kesehatan ialah mengembalikan posisi keuangan si tertanggung sebelum sakit. Jadi, jika si tertanggung keluar uang 1 juta karena sakit, maka asuransi kesehatan berfungsi untuk mengembalikan uang 1 juta tersebut yang telah dikeluarkan oleh si tertanggung. Nah, dengan begitu, tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi adalah anggapan yang keliru. Nah, prinsip yang keempat yakni subrogation. Nah, prinsip ini berarti perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko mengambil posisi tertanggung dalam menuntut ganti rugi jika terjadi sebuah risiko. Nah, prinsip ini contohnya berlaku pada asuransi umum. Misalkan ada seorang bernama Agus, pemegang polis asuransi kendaraan, terlibat kecelakaan dengan mobil Budi. Nah, maka ketika Agus mengajukan klaim penggantian kerugian atas kecelakaan itu kepada perusahaan asuransi yang menanggungnya, maka ia tidak lagi memiliki hak untuk menagih ganti rugi dari Budi. Nah, dalam hal ini, perusahaan asuransilah yang bertugas menanggung kerugian Agus, kemudian menagih ganti rugi tersebut ke Budi. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip yang kelima yakni contribution. Nah, prinsip ini berlaku untuk satu objek yang diasuransikan ke lebih dari satu perusahaan asuransi. Nah, praktik ini biasanya terjadi di asuransi umum dan nilai pertanggungan yang diasuransikan sangat besar. Patut dicatat, kendati ada 2 penanggung yang terlibat prinsip indemnity yang menyatakan bahwa total ganti rugi tidak boleh lebih dari nilai kerugian yang tetap berlaku. Lalu, bagaimanakah pembagian pertanggungan di antara perusahaan asuransi? Pembayaran ganti rugi dari tiap penanggung bisa dibagi berdasarkan yang pertama, proporsional atau prorate. Nah, yang berarti setiap penanggung akan bertanggung jawab secara prorata sesuai dengan bagian masing-masing. Nah, yang kedua ada non-proporsional atau excess, yang berarti masing-masing penanggung memiliki kewajiban masing-masing. Nah, selanjutnya ada prinsip yang keenam sekaligus prinsip terakhir, proximate cause. Prinsip ini akan menjadi rujukan perusahaan asuransi dalam menentukan kondisi yang menjadi penyebab utama terjadinya sebuah risiko serta syarat pencairan manfaat. Nah, prinsip ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya perselisihan akibat salah tafsir pada sebuah risiko. Nah, atas dasar prinsip ini, polis asuransi pada umumnya memuat risiko yang dijamin dan yang dikecualikan secara mendetail. Risiko yang bisa menimpa semua orang membuat asuransi dibutuhkan oleh semua orang, termasuk Anda. Nah, semoga dengan mengenal konsep dan prinsip-prinsip asuransi, Anda tidak salah kaprah lagi mengenai asuransi dan juga bisa memetik manfaat dari asuransi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menjelaskan tujuan dan fungsi asuransi. Yang pertama, tujuan asuransi. Tujuan dari asuransi adalah memberikan jaminan penggantian terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa depan oleh nasabah. Jaminan penggantian tersebut tak hanya berfokus pada kesehatan tubuh, namun juga termasuk barang berharga, properti atau kendaraan. Tujuan asuransi mencakup yang pertama, untuk mengalihkan ragam risiko yang mungkin terjadi dengan nasabah, di mana risiko tersebut akan digantikan oleh perusahaan asuransi setelah nasabah melakukan sejumlah pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, jaminan bagi pihak nasabah mendapatkan perlindungan dengan risiko kerugian di masa depan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, memperkecil nilai dan potensi kerugian yang lebih besar bila mengeluarkan biaya sendiri saat mengalami sebuah risiko. Yang keempat, khusus untuk asuransi jiwa. Dapat kamu gunakan sekaligus untuk menabung karena sebagian biaya preminya akan dikembalikan kepada nasabah dalam kurun waktu tertentu.
Yang kelima, efisiensi bagi sebuah perusahaan karena mengurangi biaya pengawasan, pengamanan, dan perlindungan yang memakan banyak biaya dan waktu. Yang keenam, untuk mendapatkan ganti rugi kepada pihak nasabah sesuai dengan nilai premi asuransi. Yang ketujuh, untuk menutup loss of earning power seseorang atau suatu badan usaha ketika sudah tidak bekerja atau tidak berfungsi lagi. Nah, yang kedua, fungsi asuransi. Berikut ini adalah fungsi utama dari asuransi. Yang pertama, mengalihkan risiko. Mengalihkan risiko ini memiliki arti bahwa risiko akan dialihkan kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung, sehingga jumlah ketidakpastian kerugian yang akan diderita oleh nasabah akibat suatu peristiwa yang tidak terduga akan diganti oleh pihak asuransi dalam bentuk ganti rugi atau santunan klaim karena nasabah telah membayar premi. Yang kedua, penghimpunan dana. Dana yang bersumber dari nasabah akan dihimpun dan kemudian oleh perusahaan asuransi. Dana tersebut akan dikelola sedemikian rupa supaya dapat berkembang. Hasil dari pengelolaan uang dari nasabah nantinya akan digunakan untuk membayar ganti rugi apabila nasabah mengalami kejadian yang tak terduga dan merugikan. Yang ketiga, penyeimbangan premi. Perusahaan asuransi akan mengatur agar pembayaran premi seimbang dengan risiko yang akan ditanggung oleh pihak asuransi. Dengan demikian, kedua belah pihak akan merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut. Untuk selain asuransi jiwa, jumlah premi akan ditentukan dengan berdasarkan tarif premi yang dikalikan dengan nilai pertanggungan yang diinginkan. Untuk asuransi jiwa, besarnya premi biasanya sesuai dengan kesepakatan atau ketetapan perusahaan asuransi. Sedangkan untuk fungsi tambahan adalah sebagai sarana untuk tabungan investasi, dana pencegahan kerugian dan meminimalisir kerugian. Selain itu, asuransi juga berguna untuk merangsang pertumbuhan ekonomi agar usaha semakin meningkat. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Pemindahan risiko atau risk transfer adalah suatu proses di mana sebuah perusahaan memindahkan atau mentransfer risiko ke pihak lain yang biasanya mempunyai kemampuan lebih baik dalam mengendalikan risiko. Nah, baik itu karena skala ekonomi yang lebih bagus atau karena mempunyai keahlian untuk melakukan manajemen risiko yang lebih baik. Alat atau cara yang dapat digunakan untuk pendekatan ini yaitu berupa asuransi. Asuransi dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama, asuransi sebagai perlindungan terhadap risiko keuangan yang disediakan pihak insurer atau penjamin asuransi. Kemudian yang kedua, asuransi sebagai alat penggabungan risiko dari dua atau lebih orang maupun perusahaan melalui sumbangan aktual yang dijanjikan untuk membentuk dana guna membayar klaim. Nah, dari sudut pandang orang yang mengasuransikan, asuransi merupakan peralatan retensi risiko dan kombinasi risiko. Nah, ciri-ciri khusus asuransi sebagai sarana transfer risiko adalah bahwa ia memerlukan penyatuan atau pooling risiko, yaitu insurer atau pinjaman asuransi menggabungkan risiko-risiko dari pihak tertanggung. Asuransi merupakan salah satu teknik untuk mengelola risiko yang cukup banyak digunakan. Asuransi bisa dipandang sebagai alat di mana individu bisa melakukan transfer risiko ke pihak lain, dalam hal ini perusahaan asuransi, di mana pihak asuransi atau penanggung akan mengklaimkan dana dari individu tertanggung untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang berkaitan dengan kerugian yang muncul.
Pengertian semacam ini mengandung dua kata kunci, yaitu transfer risiko dan sharing kerugian. Nah, dari pihak tertanggung, asuransi bisa dilihat sebagai kontrak di mana pihak tertanggung bersedia membayar premi tertentu. Dan sebagai gantinya, perusahaan asuransi atau pihak penanggung bersedia membayar sejumlah uang tertentu sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita pihak tertanggung. Usaha asuransi merupakan mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko pada masa mendatang. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Nah, mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Selanjutnya adalah pihak penanggung dan pihak tertanggung. Subjek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif yang mengamalkan perjanjian itu, yaitu pihak tertanggung, pihak penanggung, dan pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan asuransi. Yang pertama adalah pihak penanggung. Pengertian penanggung secara umum adalah pihak yang menerima pengalihan risiko di mana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Dari pengertian penanggung tersebut, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat penanggung. Hak-hak dari penanggung adalah: yang pertama, menerima premi; yang kedua, mendapatkan keterangan dari tertanggung berdasar prinsip itikat terbaik pasal 251 KUHD. Yang ketiga, hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung. Menurut Suparman Sastrawijaya, hak penanggung antara lain: yang pertama, memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjian terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut. Yang kedua, menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung. Pasal 259 260 KUHD. Yang ketiga, mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya. Premi Restorno pasal 281 KUHD. Yang keempat, dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut di perjanjian demikian. Pasal 289 KUHD. Yang kedua adalah pihak tertanggung. Dari presentasi kelompok kami, apabila ada kekurangan ataupun kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, kami minta maaf. Kami tutup dengan